Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, terima kasih pada kesempatan kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan sebuah tugas besar pembuatan aplikasi yang mana berjudul Financeku untuk pencatatan keuangan transaksi pengeluaran dan pemasukan. Sekarang di sini saya bersama rekan-rekan saya, ada Said Ashabusunan, kemudian ada Aditya Maulana Ardiansyah dan Muhammad Royhan, serta saya sendiri sebagai presenter pertama pada sesi kali ini. Saya akan mulai dari mempresentasikan fitur yang ada pada aplikasi ini. Yang pertama, kita mulai dari tambah transaksi terlebih dahulu. Contoh di sini kita mungkin masukkan bulanan ya, karena biasa anak kos pemasukan bulanannya. Kita masukkan sekitar 500.000 untuk pemasukan bebas, ini mau di cash atau e-wallet, kemudian disimpan. Pada daftar transaksi bulanan ini juga bisa diedit, sehingga kita tidak perlu khawatir ketika kita salah menginputkan sebuah data, bisa diedit di dalam sana ya. Kemudian mungkin di sini kita tambahkan pengeluaran, misalnya makan siang, sekitar 12.000. Kemudian masukkan e-wallet mungkin simpan. Oh salah. Nah kan salah input akhirnya kita bisa edit lagi ke pengeluaran simpan perubahan. Dan kalkulasinya benar ya. 500.000 dikurangi 12.000 sekitar 488.000. Kemudian kita juga bisa simpan. Misalnya kita memasukkan ini ke kategori Januari. Oke. Sudah berhasil disimpan dan data transaksinya kereset semua. Kemudian di history Januari. Oke. Kalau misalnya kita mau kembalikan ke halaman utama, kita bisa kembalikan ke halaman utama sehingga dia akan muncul kembali dengan transaksi aktif, yaitu dengan kategori Januari. Kita simpan kembali, mungkin kita bisa tambahkan yang baru, bulanan lagi. Kemudian nominalnya sekitar 500 saja. Kita masukin ke pemasukan, simpan. Nah, kita bisa simpan di sini ya ke bulan Februari. Nah, sehingga ketika misalnya kita aktifkan Februari ini, kita aktifkan, kita masukkan ke sini, dia akan muncul. Nah, kalau misalnya kita mau ganti ke Januari untuk diaktifkan, maka yang masuk adalah Januari dan yang di dalam history adalah Februari. Nah, bagaimana jika misalnya kita di story, di transaksi nih, di transaksi belum kita save, misalnya kita buat transaksi baru. Nah, gimana ketika kalau misalnya transaksi aktif tapi belum di save, tapi kita udah mau mengganti ke bulan Januari, misalnya kita lupa save nih di transaksi yang terbaru. Nah, nanti dia akan masuk ke bagian sini, bagian opsi untuk mengarsipkan transaksi saat ini. Nah, kita masukin bulan Maret. Nah, otomatis yang Januari ini akan berpindah ke halaman utama dan historinya masuk ke Maret yang sebelumnya. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kira-kira sekian dari presentasi untuk fitur dari aplikasinya ya. Lebih simpel dan sekarang kita masuk ke bagian implementasi, presentasi dari programnya. Mungkin dibantu oleh eh, rekan kita Aditya Maulana untuk melanjutkan presentasi terkait program dasarnya. Silakan Adit. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang program dari fitur tambah. Nah, di sini ada pembuatan kelas untuk activity tambah. Di sini ada variabel dari database helper, kemudian untuk eh, form edit text, radio group untuk pemilihan jenis, dan juga button sendiri untuk
di apa untuk menyimpan dan juga ada kalender untuk penanggalannya. Kemudian di bagian on create ini membuat instance. Kemudian di bagian setelah memanggil dari view activity tambah, dari layout activity tambah, ini ada yang inisiasi variabel di yang memanggil objek di layout. Ini dapat dilihat untuk edit text judul, kemudian radio group juga, kemudian button, dan untuk kalender juga. Ada untuk format penanggalan dan juga untuk nominal. Nominal awal diisi string kosong, kemudian ada fungsi sebelum teks berubah itu tidak berisi apa-apa tapi memanggil parameter dari karakter sequence, kemudian start, count, dan juga after. Selanjutnya ada saat teksnya berubah. Nah, ini eh, mengubah jumlah nominal yang ada di dalamnya. Kemudian menggunakan ini juga pembatas titik pada nominalnya sehingga mudah mudah dilihat formatnya. Kemudian scroll ke bawah terus. Ini ada fungsi untuk setelah teks setelah teks diubah ya. Dan ini eh, bat, untuk menyimpan button menyimpan ini menggunakan metode on click kemudian melakukan simpan data. Nah, ini untuk melihat data kalender, untuk menampilkan tampilan kalender untuk memilih tanggal penanggalan dan lainnya. Kemudian yang di bawahnya ada fitur untuk mengupdate label. Dan yang di bawahnya ada untuk penyimpanan data. Nah, ini digunakan untuk menyimpan data transaksi dari mulai judul, nominal, penanggalan, kemudian eh, dari radio button pemasukan atau pengeluaran. Bawah scroll. Nah, mungkin itu untuk activity tambah. Kemudian masuk ke transaksi. Nah, transaksi di sini ini hanya sebuah kelas untuk menyimpan data transaksinya. Jadi ini hanya untuk eh, seperti membuat tabel transaksi ya. Nah, di sini ada field untuk ID, kemudian judul, nominal, jenis, metode, dan juga tanggal. Di bawahnya ada untuk membuat pembuatan objeknya. Nah, ini adalah fitur dari ubah activity. Ini sama seperti sebelumnya, pada tambah hanya saja ada untuk eh, metode, kemudian ada juga simpan, edit, dan juga hapus. Dan ada ID transaksi untuk memanggil si transaksi berdasarkan ID. Nah, ini memanggil instansiasi dari layout. Untuk fitur itu, untuk apa function itu sama seperti ditambah. Masih ada before text change, on text change. Kemudian scroll ke bawah. Scroll, scroll, scroll. Nah, ini nih ke atas ke atas. Nah, ini ada ID transaksi di sini memanggil ID untuk pencarian transaksi yang akan diedit. Kemudian jika jika si indeks ID-nya tidak terdeteksi atau tidak ada, ini memunculkan pesan ID tidak ditemukan dengan pesan TOS. Ini yang di bawah. Nah, ini jika ID-nya ditemukan, maka akan ditampilkan data lamanya atau data 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 saat transaksi itu sekarang itu. Kemudian ada button simpan untuk setelah melakukan perubahan. Kemudian ini button hapus untuk menghapus si transaksinya.
Nah, scroll ke bawah. Nah, ini ada update label. Dan ini nah ini untuk menampilkan data lama. Dan tadi untuk menampilkan data dari transaksi yang belum diubah itu. Yang lamanya, nah, dia berdasarkan ID transaksi. Scroll, scroll. Nah, ini simpan perubahan. Nah, ini dia menyimpan data baru yang ditambahkan pada perubahan, kemudian menggantikan tadi data yang lama, data yang sebelumnya. Sini juga eh, si field itu tidak boleh kosong ya, dari mulai judul, nominal juga tanggal itu tidak boleh kosong. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini untuk pesan konfirmasi. Konfirmasi hapus eh, si transaksinya. Jadi dia memunculkan alert, misalkan dialog agar ada validasi itu sebelum melakukan penghapusan si data transaksi. Itu mungkin sekian dari saya, dapat diarahkan ke rekan saya selanjutnya untuk menjelaskan fitur yang lain. Oke, terima kasih rekan kami Aditya Maulana yang telah menjelaskan bagian fitur tambah activity, transaksi, dan ubahnya. Nah, sekarang akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Saya Sultan yang akan menjelaskan mengenai fitur dari history. Oke, kita mulai dari yang history activity, yang dimana terdapat sebuah kelas history activity dan turunannya dari app, app compact activity berisi beberapa konstanta ya, memanggil data helper, kemudian menghubungkan list view juga yang nantinya di override, kemudian membuat sebuah on-create, sebuah jantung dari fungsi ini gitu lah istilahnya. Membuat instan juga. Lalu di sini juga ada bagian send out on click listener, metode on click. Kemudian set on click item long, kalau misalnya diklik dia bakalan memunculkan opsi nantinya gitu. Nah, di sini juga ada show option dialog yang dimana ketika apa dari si fungsi ini bisa melakukan ubah nama dan hapus, dia tuh menggunakan show option dialog ini yang tadinya sudah dibuat di atas ya. Kemudian dari sini ada show edit name dialog. Nanti ketika si card view-nya ditekan, dia akan memunculkan show edit name tersebut seperti itu. Nah, untuk di sini ada show delete dialog juga untuk menghapus dari data history. Kemudian ada refresh data untuk merefresh data ketika action sebelumnya telah dilakukan, misalnya ketika delete-nya sudah dilakukan, maka akan di-refresh datanya. Kemudian ini untuk formatnya, format penulisan rupiahnya, dan di sini untuk kayak sebuah apa ya, untuk memodelkan datanya, untuk membuat tabel. Di sini juga ada ID-nya, nama, pemasukan dan pengeluaran serta tanggal, dan history adapter ini ada untuk untuk menghitung total dari historinya, kemudian get item, ada get item ID juga, dan get view untuk menghubungkan ke list view-nya nanti untuk ditampilkan di layar Android-nya. Kemudian ada history detail, tidak berbeda jauh ya. Di sini juga ada konstanta berupa DB helper, list view, TP judul, button restore, list transaksi, adapter, history ID, dan history nama. Kemudian di sini ada on-create yang sama seperti sebelumnya. Dari on-create kita langsung ke show delete detail dialog, sama seperti sebelumnya juga menggunakan yang sebelumnya untuk menghapus detail transaksinya, karena kan tadi juga sudah diberitahukan kan pas presentasi fiturnya, kalau misalnya dari card view itu ditekan, dia bisa memunculkan detail dari log history transaksinya. Di sini juga hapus transaksi. Apakah Anda yakin ingin menghapus transaksinya? Nanti kalau misalnya iya, maka akan dihapus untuk menampilkannya. Kemudian proses restore. Nah, di sini seperti yang tadi, ya, ini logikanya.
cek apakah di main activity sudah ada nama historinya. Jadi ketika mau merestore, apakah di transaksi sebelumnya sudah ada namanya atau belum? Kalau belum, maka akan ada action-actionnya lagi selanjutnya. Jika sudah ada nama, langsung arsipkan tanpa tanya. Tapi jika ada, maka harus mengisi namanya terlebih dahulu untuk menyimpan data transaksi yang sedang dilakukan. Kemudian, jika langsung restore jika tidak ada transaksi aktif. Nah, di sini ada hitung total aktif, yang dimana hitung total aktif itu untuk menghitung histori yang aktif, untuk menghitung total histori yang aktif saat itu juga gitu. Kemudian ada refresh data, kemudian format rupiah sama seperti sebelumnya, dan transaksi adapter juga sama untuk menghitung totalnya, terus untuk mengambil itemnya dan ID-nya, kemudian get view-nya nanti untuk ditampilkan di bagian aplikasinya nanti gitu. Oke, mungkin dari history segitu aja. Akan dilanjutkan oleh saudara kita Said Ashabusunan yang akan menjelaskan bagian database-nya. Silakan Said, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, nama saya Said Sabusunan. Sini saya akan menjelaskan mengenai database helper. Mungkin sebelumnya di rekan-rekan saya telah menjelaskan mengenai bagian history maupun tambah transaksi, ubah transaksi dan sebagainya. Dan tentu saja fungsi-fungsi tersebut tidak lepas dengan apa itu penggunaan sebuah database. Nah, di aplikasi ini Financeku ya, kami Iya, betul. menggunakan SQLite untuk database-nya. Kenapa? Karena SQLite ini tuh sangat ringan dan dia tidak membutuhkan server eksternal. Nah, kemudian SQLite ini juga sangat cocok untuk aplikasi mobile yang emang ingin mengutamakan kecepatan di lokal. Nah, oke, kita lanjut. Di sini ada public class database helper, extend SQLite Open Helper. Nah, sini bisa dilihat ini tuh merupakan kelanjutan dari atau extend dari SQLite. Nah, jadi di sini ada public static final string table transaksi. Nah, ini tuh merupakan inisialisasi skema tabel transaksi yang akan menyimpan detail transaksi harian seperti pemasukan maupun pengeluaran. Nah, kemudian ada table history. Table history itu seperti dijelaskan rekan saya sebelumnya, Sultan. Nah, ini tuh untuk menyimpan grup arsip periode tertentu, misalnya bulanan dan sebagainya. Nah, kemudian di bawahnya kan ada public static final string, kolom ID. Nah, ini tuh untuk tabel transaksi. Nah, ini patut diperhatikan. Kenapa? Karena agak-agak sedikit mirip di bagian eh, yang public static final string, kolom HID itu. Nah, jadi bagian ini tuh itu bagian tabel transaksi. Nah, di sini di tabelnya itu ada kolom ID, judul, eh, metode, tanggal, dan history ID, dan juga ada nominal. Nah, sedangkan di bawah eh, itu merupakan kolom-kolom yang ada di dalam tabel history. Oh ya, sebelum tabel history, di situ ada public static final string kolom history ID. Nah, jadi ini tuh merupakan penghubungan atau melakukan relasi dengan grup arsip yang ada di table list atau table list yang ada di history. Nah, kita langsung lanjut di sini untuk tabel history karena dia terhubung di dalam tabel history. Jadi untuk ID, nama history, total pemasukan, total pengeluaran dan tanggal itu ada. Nah, selanjutnya di situ adalah public static final string jenis pemasukan. Ini merupakan bisa dibilang konstanta jenis transaksi untuk jadi supaya data yang nanti dimasukkan di dalam database itu konsisten. Jadi kalau misalnya ada sebuah data yang dimasukkan itu pemasukan, kalau ada yang dikeluarkan itu pengeluaran. Nah, terus public database helper ini merupakan konstruktor untuk inisiasi database-nya. Kemudian lanjut. Nah, public void on create. Nah, ini tuh sebuah function yang dia tuh dipanggil saat database pertama kali dibuat. Nah, jadi ketika database ini pertama kali dibuat harus menggunakan
function on create. Nah, kemudian ada query SQL untuk membuat tabel transaksi. Nah, jadi di sini ada string, create table, table transaksi, kolom ID. Di sini tipe datanya integer dengan primary key. Mungkin bisa dilihat. Terus untuk judul teks, nominal integer, jenis teks, sampai tanggal teks, dan kolom history ID adalah integer. Nah, kemudian di bawahnya ada eh, ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, kan kita membuat dua tabel, yaitu tabel history, tabel transaksi dan history. Nah, selanjutnya transaksi ini adalah pembuatan untuk tabel history atau arsip lah. Jadi ini query-nya. Next. Nah, di sini ada public void on upgrade. Nah, ini tuh dipanggil jika misalnya ada perubahan dalam versi database-nya. Jadi, kalau misalnya melakukan migrasi ataupun reset, jadi nanti ada fitur di mana itu melakukan reset. Jadi, ini tuh dipanggil untuk melakukan perubahan di dalam database-nya. Nah, jadi ketika user telah membuat berbagai macam data yang telah dimasukkan, kayak misalnya data bulan Mei atau Juni, terus nanti dia melakukan reset, maka public void on upgrade ini akan dipanggil untuk melakukan perubahan di dalam database-nya. Nah, selanjutnya di sini ada public void tambah transaksi. Ini merupakan bisa dibilang mekanisme database di dalam fungsi tambah transaksi yang telah dijelaskan oleh rekan saya itu Adit. Nah, jadi di sini terus saja namanya transaksi pasti ada judulnya, ada nominal, jenis, metode, dan tanggal. Nah, SQL database DB ini tuh uh, untuk langsung dia ke dalam uh, grade writable database. Nah, di sini ada value put, kolom judul, kolom nominal, jenis, metode, sampai tabel transaksi. Nah, jadi intinya di dalam tambah transaksi ini tuh itu berkaitan erat dengan fungsi tambah transaksi yang dijelaskan oleh rekan saya, Adit. Nah, jadi ketika user menambah transaksi, maka di situ akan dilakukan penambahan di dalam database-nya. Dimana kalau udah user telah menulis judul, maka kolom judulnya kan otomatis terisi. Kemudian next. Nah, di sini public cursor get all transaksi. Di sini tuh untuk mengambil bisa dibilang seluruh transaksi aktif. Jadi di dalam aplikasi ini tuh ketika user telah membuat sebuah history, dia bisa melakukan pengembalian kembali ke layanan utama dan nanti transaksi aktifnya akan berubah menjadi nama dari apa tabel yang sudah dibuat oleh usernya. Nah, jadi di sini untuk string SQL ini adalah sebuah query yang dimana dia itu hanya mengambil yang history ID-nya itu bisa dibilang null di sini. Istilahnya ada selection argus null. Nah, jadi maksud null itu jadi ketika sebuah database dipanggil ke dalam main page yang ada di dalam aplikasi ini, maka main page-nya akan mengambil yang history ID-nya itu null. Nah, jadi dengan begitu tidak ada konflik antara transaksi yang belum aktif dan transaksi yang aktif. Kemudian next. Nah, di sini ada public get transaksi. Atas lagi, atas lagi. Public get transaksi by history ID. Nah, di sini detail transaksi yang tadi sebelumnya di get all transaksi itu akan tersimpan atau bisa bilang mungkin saya bilang sudah tersimpan di dalam arsip tertentu berdasarkan ID historinya. Nah, makanya di sini ada integer history ID karena dibutuhkanlah sebuah ID dalam history untuk bisa membuat seperti sekali lagi supaya tidak ada di dalam transaksi aktif ini tidak ada dua kali history. Nah, selanjutnya public void update transaksi ini seperti namanya nih untuk update data transaksi yang udah ada berdasarkan ID-nya. Terus kemudian public void delete transaksi
hapus satu transaksi tertentu dari database. Jadi ini cuman untuk menghapus. Sini sebelah ada string SQL delete from tabel transaksi where column ID eh where column ID jadi di dalam mendelete transaksi ini tuh yang di delete itu adalah di dalam ID-nya. Makanya di sini hanya ada kolom ID saja. Nah, beda cerita. Nah, di sini public void delete all transaksi ini tuh merupakan sebuah function yang dalam database yang dimana nanti akan dijelaskan yang misalnya bagian fungsi yang reset. Nah, jadi di sini delete all transaksi. Nah, jadi this get right table database delete from tabel transaksi. Jadi bisa bilang judul dari tabel transaksi ini dan isinya akan dihapus di dalam database. Nah, selanjutnya public void archive current transaction. Nah, jadi di sini tuh merupakan bisa dibilang seperti melakukan pemrosesan ke dalam history atau arsip. Nah, jadi di sini tuh dia memberikan ID history ke transaksi yang saat ini sedang aktif. Nah, jadi di sini ada DB update set history ID untuk semua transaksi yang sebelumnya itu melakukan null terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena ketika membuat sebuah transaksi yang sedang aktif dan transaksi ini akan diarsipkan atau masukkan ke dalam history, maka di dalam kolom history ID-nya itu harus dicek dulu itu harus null supaya bisa terbuatnya sebuah arsip atau history. Nah, kemudian di sini public long tambah history. Nah, di sini untuk membuat history, kalau sebelumnya itu transaksi yang aktif ditambahkan dalam history, kalau yang ini tuh dia untuk menambahkan history. Oke, next. Nah, di sini ada public cursor get all history. Nah, di sini tuh merupakan pengambilan daftar dari seluruh arsip atau history yang mungkin yang sebelumnya itu sudah dibuat. Nah, selanjutnya public void delete history. Nah, ini tuh merupakan sebuah mekanisme dalam database yang dimana dia itu untuk menghapus grup history beserta eh, seluruh transaksi yang terkait dalamnya. Jadi untuk menghapus history yang ada di dalamnya. Selanjutnya update history name ini untuk menambahkan mengubah nama. Jadi nanti di dalam database-nya ketika nama diubah maka di sini akan melakukan sebuah DB update di mana table history-nya value where column history ID di mana sebuah string baru akan ditambahkan. Nah, kemudian hitung total saldo. Nah, di sini merupakan skema database di mana menghitung total saldo yang ada di dalam halaman utama. Nah, di sini integer saldonya itu dimulai dari 0. Nah, kemudian di dalam kursor pemasukan itu menghitung total pemasukan aktif yang ada di dalam transaksi. Nah, di sini ada berbagai macam perhitungan. Di sini sum-nya itu nominal where, jenis pemasukan, dan history ID. Selanjutnya hitung total pengeluaran aktif di kursor pengeluaran. Ini sama aja seperti pemasukan yang sebelumnya. Nah, kemudian public boolean ke bawah lagi. Oke. Nah, di sini tuh public boolean itu berguna untuk mencek apakah ada transaksi yang saat ini sedang aktif atau belum diarsip. Itu adalah sebuah pengecekan yang tadi di dalam function database yang tadi dibuat sebelumnya. Jadi itu lanjutannya ini tuh hanya untuk mengecek apakah transaksi saat ini sedang aktif atau masih belum ditaruh di dalam arsip atau history. Nah, kemudian ada public void restore history to main. Nah, jadi itu merupakan fitur restore atau pengembalian
di mana dia tuh mengembalikan transaksi dari history kembali ke daftar utama atau di dalam main page-nya. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai database. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya atau saya balikan ke moderator aja. Oke, terima kasih Saudara Said Ashabusunan yang telah memberikan presentasi yang cukup memukau ya terkait database helper yang digunakan pada proyek kali ini. Oke, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Royhan, Muhammad Royhan, yang akan membahas di bagian layout, khususnya di bagian activity XML-nya ya. Baiklah, waktu dan tempat kami persilakan kepada Saudara Royhan. Ya, baik, terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk menjelaskan layout. Ya, pertama, ya ini layout di Android Studio ini singkatnya adalah untuk wadah yang kita pakai untuk mengatur posisi, tombol, teks, dan gambar di layar HP agar rapi dan tidak berantakan. Oke, pertama saya akan menjelaskan dulu di activity main.xml. Boleh dibuka activity main. Lalu boleh dilihatkan juga sama layoutnya di sebelah kanan atas. Bukan atas, kanan kanan. Nah, kiri kiri, kiri lagi, yang tengah. Nah, itu. Coba diatur dulu posisinya biar enak. Oke. Nah, di halaman activity main XML ini, jadi di halaman utama aplikasi kita tuh menggunakan relative layout ya. Jadi ini tuh untuk mengatur posisi elemen secara bebas. Lalu kedua, kita juga menggunakan card view, yaitu untuk menampilkan ringkasan total saldo di bagian atas ya, agar terlihat menonjol ya. Seperti itu yang biru itu. Lalu bawah lagi ya kita tuh menggunakan linear layout lagi untuk mengelompokkan tombol aksi. Ya di sana tuh ada hapus, history, sama apa itu? Simpan. Lalu, Simpan. nah lalu bawah lagi, nah kita tuh menggunakan list view untuk menampilkan daftar seluruh transaksi aktif yang belum diarsipkan, yaitu yang item 1, item 2 yang di bawah. Menggunakan list view. Nah, bawah lagi ke bawah, bawah terus bawah. Nah, terakhir kita tuh menggunakan apa ini tuh floating action button, yaitu icon untuk menambahkan transaksi baru. Ya, selanjutnya kita masuk ke activity tambah.xml. Ya, di sini adalah form untuk menginput transaksi baru. Pertama ada scroll view, yaitu fungsinya agar halaman bisa di-scroll jika layar HP kecil. Lalu turun ke bawah ada relative layout, yaitu kita menggunakan relative layout agar bisa diubah fleksibel. Lalu ada juga text view tambah transaksi, lalu scroll ke bawah. Nah, ada juga edit text, yaitu untuk menginput apa judul transaksi ya. Di sini contohnya makan siang. Lalu ke bawah lagi ada text view untuk nominal. Di bawahnya ada edit text untuk menginputkan nominal yang yang kita input. Bawah lagi. Nah, di sini ada label jenis. Nah, di sini tuh kita menggunakan radio group. Yang pertama ada pemasukan, lalu ada pengeluaran. Oke, scroll lagi. Nah, lalu ada metode transaksi. Di sini juga sama, kita menggunakan radio group, yaitu ada cash, wallet, sama lainnya. Tuh, ke bawah lagi. Nah, lalu untuk tanggal transaksi seperti sama, kita menggunakan edit text agar bisa diedit teksnya. Nah, terakhir ada button, yaitu button
Simpan itu menyimpan transaksi yang telah kita buat. Oke, lanjut ke activity ubah. Boleh di Nah, nah, untuk activity ubah ini tampilannya hampir sama ya dengan layout tambah ya, namun digunakan untuk mengedit transaksi yang sudah ada. Jadi kurang lebih sama ya ini untuk layoutnya. Oke, lanjut ke activity history. Oke, bentar. Nah, untuk story ini yaitu menampilkan daftar arsip atau riwayat keuangan yang sudah disimpan. Nah, di sini berisi list view yang membuat data dari tabel history. Ya, seperti itu. Ini. Lanjut ke activity transaksi. Nah, kalau activity transaksi ini yaitu template desain. Jadi untuk setiap baris transaksi di halaman utama. Pertama ada view yaitu indikator. Jadi garis kecil di samping kiri, hijau untuk masuk hijau untuk masuk, lalu merah untuk keluar. Lalu kita menggunakan linear layout, vertikal itu menampilkan judul dan terangan atau jenis tanggal secara bertumpuk. Lalu ke item history, itemhistory.xml, item yang paling bawah. Nah, untuk ini adalah desain kartu untuk setiap item history. Jadi kita tuh menggunakan card view. Jadi agar tampilan daftar riwayat terlihat seperti tumpukan kartu yang rapi. Jadi dengan ringkasan total uang masuk dan keluar. Oke. Intinya sudah cukup untuk layout. Baik, kembalikan ke Oke, moderator. baik. Terima kasih Saudara Rohan yang telah mempresentasikan bagian layoutnya ya. Cukup menarik karena banyak hal-hal yang dimasukkan ke dalam layout tersebut. Maka dari itu adalah presentasi terakhir, sehingga itu juga menjadi penutup dari presentasi yang bersifat substansi kali ini gitu ya untuk mata kuliah mobile programming. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kelompok ini yang sudah banyak berkontribusi untuk pembangunan aplikasinya, dari mulai Adit, Troy, hingga Said, dan saya sendiri. Dan berakhir pula sesi presentasi kita pada hari ini. Dan maka dari itu saya tutup, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres.